Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah atau taufiknya kepada kita semua sehingga kita semua bisa menjalankan aktivitas kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ibadah yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah thalabul ilm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu-ilmu kita, pemahaman kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk mampu mengamalkan apa yang setiap kita ilmui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas tentang di antara sifat-sifat orang munafik. Di antara sifat-sifat orang munafik. Hal ini agar kita bisa waspada tentang gerakan-gerakan mereka, atau minimalnya bisa mengevaluasi diri-diri kita. Kalau ada sifat-sifat itu pada diri kita, maka kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki segalanya. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang munafik? Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berbuat nifak, alias yang menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, dan menyembunyikan kekufuran. Dan ini termasuk bagian dari nifak akbar atau nifak yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menggambarkan karakter mereka, karakter orang-orang munafik di banyak ayat suci Al-Qur'anul Karim. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita hanya bisa beberapa saja menyebutkan di antara karakter daripada orang-orang munafik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakter mereka di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang-orang munafik yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada kehidupan akhirat. Padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Walaupun mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Walaupun mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada yaumul akhir, tapi Allah menegaskan mereka wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka bukan orang yang beriman, padahal mereka dengan jelas sekali mengatakan kami beriman? Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan yaquluna dzalika qaulan laisa wara'ahu syai'un akhar. Mereka mengatakan itu hanya di lisan saja. Hanya diucapkan saja, tapi di balik itu ada sesuatu yang lain.
sesuatu yang busuk, sesuatu yang jahat, kebencian, permusuhan yang ada di dalam jiwa mereka itu. Orang-orang munafik, mereka kira mereka bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka berusaha untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara tadi menampakkan keimanan, menampakkan keislaman, ya, dan menyembunyikan kekufuran. Mereka sholat, mereka menuntut ilmu, mereka berpakaian layaknya orang-orang yang beriman, ya. Mereka saum, tetapi di dalam hati mereka ada kebusukan, ada kejahatan, ada kekufuran, ada kebencian, ada permusuhan di dalamnya. Mereka sholat berjamaah itu dengan terpaksa, ya, karena kalau mereka tidak sholat berjamaah mereka akan ketahuan, terlalu mencolok sekali, ya. Jadi mau tidak mau mereka harus sholat berjamaah. Supaya apa? Supaya mereka dianggap sebagai seorang Islam, sebagai bagian dari barisan orang-orang yang beriman pada saat itu. Ya. Mereka sholatnya karena hanya apa? Ingin dilihat itu, ingin diperhatikan bahwa oh mereka itu bagian dari kita, bagian dari orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat ini di dalam surah An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipuan mereka itu. Apabila mereka qamu ila shalah, mau mendirikan shalah, qamu kusala. Mereka malas, ya, segan, tidak semangat, ya. Yura'unan nas, ditambah lagi mereka tujuannya sholat itu hanya ingin dilihat oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang-orang yang beriman yang lain, terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka hanya berzikir dengan zikir yang sedikit sekali. Apalagi kalau sholatnya adalah sholat isya dan sholat subuh, ya. Kalau sudah waktu sholat isya, sholat subuh, tambah berat lagi bagi orang-orang munafikin. Kenapa? Karena tujuan mereka untuk sholat itu ingin dilihat. Tapi giliran sholat isya, sholat subuh sudah gelap. Tidak seperti sekarang tentunya waktu terang menderang walaupun di malam hari. Ya, tapi zaman dulu, ya, di waktu isya, di waktu subuh gelap sekali. Ya, sehingga tujuannya untuk dilihat oleh orang-orang yang beriman sudah tidak ada lagi, ya, sehingga sholatnya tambah berat lagi ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna asqala salatin alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Yang paling berat, ya, sholat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Itu paling berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa mereka ingin pura-pura masuk Islam? Ingin menjadi orang yang beriman. Ya. Padahal bisa saja mereka tetap berada dalam agama kesyirikannya, agama kekafirannya. Ya, tapi kenapa mereka harus berpura-pura? Karena mereka ingin mendapatkan perlindungan dan keamanan dari kaum muslimin pada saat itu. Ya. Awal mula munculnya orang-orang munafik itu adalah ketika di Madinah, ya. Persisnya setelah perang Badar, di mana perang Badar itu kaum muslimin bisa memenangkan peperangan walaupun berjumlah sedikit, sedangkan musuhnya banyak. Sehingga kaum muslimin pada saat itu sudah bisa diperhitungkan. Ya, di sisi yang lain
suku Aus, suku Khazraj, mayoritasnya bergabung dengan Rasulullah SAW, masuk ke dalam Islam. Minoritasnya nggak mau tetap. Tapi setelah perang Badar dan dimenangkan kaum muslimin, maka yang minoritas itu mau tidak mau mereka harus mencari perlindungan, sebab kalau tidak mereka akan ditindas oleh kabilah-kabilah Yahudi dan lain sebagainya. Ya, mau tidak mau, dengan keadaan terpaksa mereka bergabung dengan barisan kaum muslimin bersama Rasulullah SAW. Ya, mereka bergabung dengan orang-orang Islam, tetapi mereka benci dengan orang-orang Islam. Mereka menjalankan Islam, tetapi mereka benci kepada syariat Islam itu. Kenapa? Mereka menjalankannya itu dalam keadaan terpaksa. Ya, hanya untuk mencari perlindungan saja, untuk mencari keamanan saja mereka. Ya. Dan itu di zaman Nabi SAW sudah ada. Ya. Bagaimana dengan di zaman yang sekarang ini yang jauh dari yang namanya kenabian? Orang berstatus KTP-nya Islam, yang beragama Islam, tetapi membenci syariat Islam, membenci orang-orang Islam, membenci kemenangan Islam. Sebaliknya, mereka justru malah kecewa ketika orang-orang Islam itu menang. Kalau mereka kalah, mereka gembira sekali. Ya, bahkan mereka ikut menyudutkan kaum muslimin. Ya, dan yang semacam ini akan terus ada sepanjang masa. Ya, akan terus ada ya golongan-golongan yang semacam ini. Bedanya kalau dulu orang-orang munafikin itu menyembunyikan kemunafikannya, menyembunyikan kebencian kepada Islam, menyembunyikan kebencian kepada syariat Islam. Ya, mereka benci tapi mereka sembunyikan. Kenapa? Karena mereka tidak mau orang-orang yang beriman pada saat itu menghajar mereka, memboikot mereka. Tapi orang-orang munafikin zaman sekarang itu terang-terangan kemunafikannya. Dia mengaku Islam tapi mereka benci kepada Islam. Mereka benci kepada syariat hijab, mereka benci kepada azan, mereka benci kepada hukum Islam, mereka benci kepada pakaian-pakaian Islami. Terang-terangan sekali di hadapan kaum muslimin berkuar-kuar semacam itu. Tetapi dia tetap mengaku sebagai seorang muslim. Ini munafik ini. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafikin ini lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan ancaman kepada orang-orang kafir asli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafikin fid darkil asfal minan nar." Orang-orang munafik itu tempatnya adalah di tingkatan paling dasar di api neraka itu. Ya, keras. Kenapa? Karena mereka paling berbahaya ya dibandingkan dengan orang-orang kafir asli. Orang kafir asli jelas sekali. Ya. Bisa diwaspadai, bisa direncanakan, bisa dicegah, tapi orang-orang munafikin itu tidak bisa. Mereka adalah musuh dalam selimut kaum muslimin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, karakter munafik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Orang-orang munafik disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, innahum humus sufaha. Mereka itu adalah orang-orang yang sufaha, orang yang jahil, orang yang kurang akal. Jahil dalam apa? Jahil dalam masalah din, dalam masalah agama. Mungkin mereka pintar dalam masalah duniawi, ya, dalam masalah ekonomi, dalam masalah itu, tapi dalam masalah agama kelihatan bodohnya mereka dan jahilnya mereka. Ya. Yang lebih bodoh lagi mereka, ya, sebelum mereka dituduh bodoh, mereka membodohi para sahabat. Ya, mereka menganggap para sahabat itu orang-orang sufaha. Makanya ketika mereka dinasihati untuk beriman seperti imannya para sahabat,
Karena imannya para sahabat itu standar keimanan yang paling benar, yang benar. Siapa yang sama standar keimanannya dengan para sahabat, benar dia. Tapi siapa yang tidak sesuai dengan standar keimanan para sahabat, dia tersesat. Orang munafik ketika diminta untuk beriman seperti imannya para sahabat, mereka menganggap ya orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat itu adalah sebagai sufaha, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya, ini adalah karakter orang munafikin lagi. Ya, yaitu sombong, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Persis sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Bahwa sombong itu sudah menolak kebenaran, dia merendahkan pihak lain. Ini adalah bagian dari sifat daripada orang-orang munafik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ala innahum humus sufaha. Justru mereka lah orang-orang yang bodoh itu. Ya. Mereka lah orang-orang yang bodoh itu. Ya. Orang-orang munafikin itu sufaha. Mereka tidak mampu menjangkau seperti kecerdasan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu orang-orangnya semuanya cerdas. Tidak ada yang sufaha yang dianggap oleh orang-orang munafikin. Ya. Orang-orang munafikin tidak bisa mencapai kecerdasan seperti halnya para sahabat. Sehingga mereka selalu ragu terhadap Allah, ragu tentang kenabian, ragu tentang hari berbangkit, ragu tentang adanya surga, adanya neraka. Walaupun mereka taklim, sama-sama taklim dengan para sahabat yang lain. Setelah keluar, madza qala anifa? Barusan ngomong apa tadi? Ya, kenapa? Sufaha. Ya, mereka itu orang-orang yang jahil, nggak nyampe seperti kecerdasannya para sahabat. Ya. Sementara para sahabat mereka ya menerima semua apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Mereka mampu mencerna, memahami, sampai mereka meyakini dengan benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan ini nggak bisa ya dijangkau oleh orang-orang munafikin. Mereka hidup hanya di dunia saja, sementara para sahabat memandang kehidupan ini bukan hanya di dunia saja, tetapi sampai menembus di akhirat nanti. Karena itu, kebaikan apapun yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain tidak sampai di akalnya orang-orang munafikin. Ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajmain hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta, meninggalkan kerabat, keluarga, itu dianggap bodoh oleh siapa? Orang-orang munafikin. Ketika kaum Ansar membela orang-orang Muhajirin dengan memberikan hartanya, dengan berbagi dengan mereka, maka ini dianggap oleh mereka sebagai orang-orang bodoh, sufaha. Ya. Sampai mereka menganggap bodohnya para sahabat itu ketika mereka mau melawan orang-orang Quraisy. Ya, kita tahu orang-orang Quraisy itu bangsa yang paling disegani. Ya, terlebih lagi ketika setelah terjadinya tragedi pasukan gajah. Ya, bangsa-bangsa yang lain itu tambah segan kepada yang namanya kaum Quraisy. Ya, jangankan tentara-tentara kabilah-kabilah yang biasa, pasukan bergajah, pasukan Abrahah yang mau menyerang orang Quraisy pada saat itu, jangankan bisa menghancurkan mereka, masuk ke kotaknya saja sudah tidak bisa. Ini mau dilawan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka orang-orang munafikin menganggap bahwa mereka itu sufaha. Ya? Dan mereka menganggap bahwa para sahabat itu ditipu oleh agamanya itu. Mau-maunya mereka hijrah, mau-maunya mereka jihad, mau-maunya mereka berinfak. Kok mau? Ya, ditipu oleh agamanya. Ya. Mau-maunya mereka mau menjalankan syariat Islam, mau-maunya mereka menggunakan hijab. Ya. Ini orang-orang munafikin. Idz yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum. Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, mereka mengatakan
mereka itu, orang-orang mukmin itu ditipu oleh agamanya. Ini karakter daripada orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakter mereka, ya. Masih di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter mereka, ya, yaitu dengan bermuka dua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman, ya. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, yaitu pembesar-pembesar kafir, mereka mengatakan sesungguhnya kami, ya, itu tetap bersama kalian, ya. Inna ala mislima antum alaihi. Kami sepakat, sependapat dengan kalian, seagama dengan kalian, ya. Kami tidak pernah meninggalkan agama kita, ya. Ketika mereka ditanya kenapa mereka tetap bersama orang-orang mukmin itu, ya, mereka mengatakan innama nahnu mustahziun. Kami itu hanya main-main saja dengan mereka, ya. Hanya mempermainkan mereka saja, mengelabui mereka saja, ya. Sedangkan akidah kami tetap sama kepada akidah nenek moyang kami, ya. Ini adalah karakter daripada orang munafik, ya. Punya muka dua. Memang secara bahasa yang namanya nifak itu seperti binatang, seperti apa? Tikus. Ya, lubang masuknya satu, lubang keluarnya banyak. Ya, jadi cari aman kemana-mana dia. Ya, jadi dia masuk kepada golongan orang-orang mukmin, dia juga bisa masuk kepada golongan orang-orang kafirin. Ketika berbicara dengan orang-orang muslim, nahnu mu'min, kita beriman. Tapi ketika berbicara dengan orang-orang kafir, kita juga sama dengan kalian. Kami itu hanya mengejek mereka orang-orang yang beriman. Ya. Giliran butuh suara dari kaum muslimin, oh merayunya luar biasa sekali mereka itu. Ya. Kalau giliran mau merayu suara orang-orang beriman, orang-orang muslim, semua dipuji. Ya. Tetapi giliran membuat keputusan, ya, membuat hukum, itu untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya. Ini adalah bagian dari karakter orang-orang munafikin. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dari sekian banyak karakter yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, hanya sedikit sekali yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran yang berharga, menambahkan ilmu dan menjauhkan kita dari sifat-sifat orang munafik, ya, dan menjadikan Islam dan kaum muslimin jaya meskipun orang-orang munafik membencinya atau tidak menyukainya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.